Sekarang sudah mulai banyak koleksinya untuk hijab. Udah dong. Sekarang udah harus nyetok karena eh, lumayan agak kesulitan ketika dari sebelum berhijab sampai sekarang berhijab, pasti penyesuaiannya kan terus-terusan. Jadi kalau misalnya ada acara atau ada undangan kayak gitu tuh sampai detik ini tuh masih suka bingung mix and match, nyari baju yang cocok, apa kerudungnya apa yang matching, sepatunya apa ya, tasnya apa, masih agak-agak apa namanya, nggak sulit banget sih, tapi masih terus cari yang gayanya sesuai dengan personality aku. Memang berhijab tetap fashionable itu penting ya Mbak? Alasannya apa? Penting, harus, karena gini, kadang-kadang kan orang aku suka dapat komen dari orang gini, Mbak Mesya kok nambah cantik sih setelah berhijab. Nah, aku kadang-kadang suka narik ke diri sendiri, sebenarnya aku berhijab bukan untuk cantik kan, karena memang syariat gitu ya. Tapi kalau dianggap orang tambah cantik itu buat aku komplimen ya, dimana oh ternyata mungkin orang suka dengan gaya aku yang baru gitu loh. Jadi kita berpenampilan sopan, modest, tapi tetap stylish, itu ternyata jadi poin plus di mata orang. Orang mungkin ngelihatnya tambah cantik, padahal sebenarnya sih ya aku sama aja sama aku yang dulu. Cuma mungkin karena orang lihat fashion aku, jadi lebih dalam tanda kutip lebih menarik gitu. Jadi aku pengen memang dari awal ketika memutuskan untuk berhijab tuh gimana caranya supaya orang nggak ngeliat aku kayak Apa yang kalian siapa bikin Mbak? kayak ibu sih sekarang gitu, atau kok nambah kelihatan tambah tua gitu ya. Pokoknya gayanya jadi apa namanya, nggak diperhatiin lagi gitu. Aku punya cita-cita memang begitu aku berhijab, aku pengen tetap tampil modis, tampil stylish, tapi dengan lebih modest. Mbak Mesya boleh tips padu padan ala Mbak Mesya nggak sehari-hari gimana? Tips padu padan yang penting, aku biasanya gini, selalu pikirin apa yang mau jadi statement, apa ini yang mau dilihat sama orang, mau sepatunya, mau lipstiknya, atau mau tasnya, atau mau bajunya. Jadi pikirin dulu center of attentionnya apa. Kalau misalnya aku mau tonjolin bajunya, berarti yang lain nggak boleh ada yang rame, nggak boleh ada yang menonjol. Berarti make up harus soft, harus natural, tas juga harus warna netral, sepatu juga harus warna netral, berarti bajunya yang harus on point. Nah, yang lain juga boleh nih, misalnya bajunya aku cuma hari ini pengen casual, pengen polos-polos doang, nggak pengen terlalu banyak warna dan aksesoris, berarti aku mau taruh statementnya di mana nih? Oke deh, di tas, berarti tasnya warnanya harus dari jauh tuh udah kelihatan, nah tasnya duluan gitu. Sama, pokoknya tinggal pilih aja setiap hari, jangan orang tuh pusing ngeliatin kita. Ini apa sih sebenarnya yang mau ditonjolin, semuanya heboh gitu dari ujung kaki sampai ujung kepala kayaknya heboh gitu. Jadi tabrakan semuanya dan kayaknya puyeng ya kalau ngelihat orang tuh dari atas sampai bawah tuh semuanya balap-balapan brand atau balap-balapan motif atau tabrak lari gitu. Jadi aku lebih senang menonjolkan satu dari kaki sampai kepala, ada satu yang menonjolin. Aku masih acara off air untuk brand ambassador, terus masih juga usaha, aku juga punya brand baju sama kuliner gitu. Jadi cukup lumayan sibuk setiap hari. Bersama nama anak berarti lebih banyak ya Mbak dengan acara-acara yang temporary seperti itu. Iya, lebih fleksibel waktunya. Jadi kalau misalnya tempatnya memang nyaman dan enak, keuntungannya adalah aku bisa membawa serta anak-anak. Nih kayak sekarang nih aku ada acara lagi malam, kebetulan anak-anakku juga bisa join. Nanti aku dijemput sama suami sama anak-anak untuk lanjut ke acara malam. Jadi enaknya ya gitu, fleksibel, bisa ngatur kira-kira oh sekarang udah crowded nih, udah terlalu pack minggu ini acaranya, aku bisa ngerem. Jadi pinter-pinter nih kita bagi waktu aja. Mbak sebagai seorang ibu gitu Mbak dengan kegiatan keibuannya di rumah mengurus anak-anak, tapi ada nggak sih Mbak tugas seorang ibu yang sampai sekarang tuh dari dulu belum pernah Mbak lakuin, misalnya karena mungkin ada misalnya gue nggak pernah nyetrika gitu kan, gue nggak pernah lipat baju, gue nggak pernah, ada nggak sih Mbak tugas-tugas ibu yang Belum pernah. sama
Yang belum pernah apa ya? Yang belum pernah ya. Aku sih alhamdulillah pernah semua, Mas. Nyuci udah pernah, yang namanya ditinggalin mudik sama orang belakang ART kan udah sering bertahun-tahun. Otomatis semua pekerjaan rumah tangga kan kita ambil alih kan, dari mulai nyuci, dari mulai nyetrika, masak, ngurusin anak-anak. Sekarang aku masih punya anak umur toddler lagi 3 tahun yang ngejar-ngejar segala macam. Jadi hampir semua sih udah pernah, cuma kan nggak bisa continue. Aku bukan apa ya, aku merasa belum bisa seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya yang setiap hari mereka melakukan dengan konsisten. Kalau aku kan lihat waktunya longgar nih, berarti bisa masak-masak di rumah. Tapi kalau nyuci nyetrika tuh benar-benar ya kalau ART pulang aja. Nyetrika juga aku senang karena dulu aku dididik sama orang tua aku untuk bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga itu karena bekal di masa depan, dan sekarang aku berasa banget. Jadi aku ajarin juga ke anak-anak perempuan, setiap habis makan harus bawa ke belakang. Malah mereka harus cuci piring, makannya sendiri, dicuci sendiri, nggak usah nyuci yang lain. Makan yang habis piringnya habis dipakai ya cuci gitu loh, dibiasain karena itu bekal hidup ya, skill of life yang mereka harus bisa mandiri. Nyuci harus bisa, nyetrika juga aku ajarin. Aku diajarin papaku nyetrika yang benar tuh kayak apa, papaku yang ngajarin. Gini nih kalau nyetrika, ini kerah nih begini-begini. Jadi sampai sekarang tuh ngebekas. Jadi aku ngajarin anak-anakku begini loh, kamu jangan sampai nggak bisa nyetrika. Nyuci juga zaman sekarang gampang, tinggal pencet kelar gitu kan. Nggak ada yang susah sebenarnya, cuma mau atau enggak aja Mbak. Jadi Mbak juga kan anak-anaknya kan di usia yang beragam nih Mbak, ada yang sudah mulai beranjak remaja ya kan? Iya, udah Terus juga 14 yang paling tahun. kecil Bambang yang paling Masih kecil. 3 tahun. Nah itu kan interaksi Iya, dengan beda-beda pasti kan fasenya. interaksi dengan gadget juga kan beda-beda kadarnya kan. Mbak khawatir nggak sih Mbak interaksi gadget, apalagi Bambang tuh yang masih 3 tahun, mungkin ngeliat kakaknya, Iya. dia kan melihat Iya. kan sempat ada rame yang di sawah besar yang gara-gara horor, film horor terus jadi Keganggu. iya, Iya. gimana kalau di Ya, interaksi sebenarnya isu penggunaan gadget untuk anak-anak mengkhawatirkan setiap orang tua tuh udah dari beberapa tahun yang lalu kan, dan sampai sekarang kayaknya semakin banyak banget penawaran menarik dari internet yang menyenangkan buat anak-anak. Ada TikTok lah, ada segala macam. Anakku yang kedua nih udah mulai kerancingan TikTok. Jadi dia kalau diajak ngomong sekarang nggak ada musik TikToknya, tetap gue ini kenapa bun? Oke, dia tetap ngafalin gerakannya gitu loh, kayak otomatis gitu. Dan aku udah mulai keganggu, Lui kalau misalnya ngomong sama Bunda bisa nggak usah goyang? Iya, oke sambil goyang, padahal nggak ada lagunya gitu loh. Aku udah mulai merasa keganggu. Jadi tergantung gimana kita sebagai orang tua bisa memberikan batasan sih kalau menurut aku. Jadi aku cukup strict untuk ngebatasin. Jadi kebetulan di iPhone kita sebutnya ya, iOS ya. Di iOS itu kan ada family sharing. Jadi orang tua bisa mendaftarkan gadget atau device anak-anaknya. Jadi anakku yang pertama sama yang kedua aku masukin ke family sharing, di mana keuntungannya itu adalah setiap dia mau menggunakan semua aplikasi yang ada di iPhone-nya, dia harus send code ke aku untuk approval. Jadi misalnya aku kasih waktu 1 jam dia boleh pakai IG, pakai TikTok. Dari jam sekian aku bisa setting. Nanti lewat dari 1 jam dia harus request kode, nanti ke push notifikasi ke aku, terus aku kirim, oke, boleh kasih kodenya, mereka baru bisa akses. Tapi kalau enggak, time-nya udah limit, mereka udah nggak bisa akses lagi. Nah itu salah satu upaya mungkin ya yang kita bisa bikin sebagai orang tua untuk ngebatasin. Jadi jangan sampai overuse. Ketika anak-anak udah overuse, sudah melebihi batas penggunaan gadget, pasti akan ada impact yang buruk buat mereka. Itu anak-anak dibatasin kayak gitu ada protesnya nggak sih? ya, apalagi kan kadang tangisan anak bisa meluluhkan ibu. Pasti kalau papahnya bisa godek, bapaknya bisa godek. Yaudah saya kasih lagi. Berapa? 15 menit lagi ya? Gitu. Tapi kalau aku enggak, jadi mereka harus selesaiin dulu kewajibannya mereka. Misalnya mereka harus bikin PR, bikin tugas, harus sholat, makan. Pokoknya kewajibannya dulu udah kelar ya udah. Sekarang gadget time. Karena kita nggak mungkin nggak ngebolehin juga. Impossible, nggak mungkin. Dimana sekeliling teman-temannya udah pada pegang handphone dan udah pada punya social media kan. Jadi boleh
boleh asal yang penting tahu waktu. Itu aja pesan aku. Jadi aku wanti-wanti sama anak-anak, jangan main-main ya sama bunda gitu. Jadi aku sebelum anak-anak propose minta gadget, aku minta mereka tuh untuk bikin proposal. Apa aja do and don'ts-nya. Ketika mereka break the rules, itu ada konsekuensi. Nah, salah satu konsekuensinya adalah aku sita. 1 minggu aku sita. Jadi grounded udah nggak boleh mereka pegang. Itu sampai 3 kali ada SP1, SP2, SP3. Jadi oke, Syabila ini udah strike 1 ya, yang pertama. Yang kedua ini strike 2, strike 3. Udah ketiga udah selesai. Berarti seminggu mereka nggak pegang. Terus kalau controlling soal kebiasaan kan kadang mungkin yang remaja kan udah punya privacy sendiri, kamar gitu kan. Iya. Apakah masih seorang orang tua masih juga periksa gitu kan, kepoin ngapain Iya. aja? Pastinya sih keinginan tahu. Dua pertanyaan. Pasti sih keinginan tahu itu ada ya, pengen tahu masalah remaja sekarang dia ngobrolnya sama teman-temannya gimana gitu ya. Cuma satu sisi juga gimana ya, aku nggak kepengen di mata anakku aku jadi orang tua yang nggak asik gitu loh. Jadi tarik ulur sih mas. Jadi jangan sampai depan anak juga kita kelihatan memonitor ya. Jadi pintar-pintarnya kita bisa memonitor geril ya. Jadi jangan sampai dia ngerasa tidak nyaman dengan orang tuanya karena di stalking terus, karena diawasin terus, karena diinterogasi terus, akhirnya dampaknya dia cerita sama orang lain. Jangan aku jaga. Apa yang dilakukan? Biasanya aku ajak ngobrol, aku nggak monitor, aku nggak periksa, aku mau cek handphone kamu nggak, tapi aku ajak ngobrol, Kak, kemarin gimana, seru nggak Kak? Ya aku memposisikan diri saat itu jadi sahabatnya dia, yang dia dapat dulu nih nyamannya untuk cerita, begitu keluar semua, ya akhirnya dia hampir nggak pernah ada rahasia gitu loh. Aku pengen ciptain itu terus sih, mudah-mudahan sampai ke depannya dia nyaman cerita sama ibu bapaknya. Jadi tanpa perlu aku stalking dan aku monitor, dia akan cerita semuanya sama bundanya, sama papanya. Lo ngomong punya fobia tertentu nggak sih mbak? Takut yang tertentu apa gitu? Kecoa. Kenapa mbak? Amit-amit enggak lah. Aku pernah trauma aja. Trauma dulu pernah bikin jus lagi mati lampu, blender di bawah, terus udah gitu ternyata aku nggak tahu ada kecoa nyemplung. Pas aku minum kumisnya gini udah mas takut Terus heboh nggak sih mbak kalau? ya heboh lah udah, aku teriak udah, pokoknya udah kayak perang dunia kalau ada kecoa di rumah, aku teriak aja. Mbak Mesa satu. Dari umur berapa sih Mbak dan awal? Mulai. Baru 1 tahun kemarin anakku punya gadget, baru 1 tahun kemarin. Itu yang kakak pertama dan Itu yang kakak Iya, pertama. iya, karena yang kedua juga ada minta, dia belum 13 tahun. Sebenarnya kakaknya yang udah aku bolehin karena udah 14 tahun. Tapi kan adiknya komplain ya. Iya kan, aku dulu mau 10 tahun aku nggak dikasih segala macam. Akhirnya ya udah aku bilang, kamu bikin nih proposal. Apa yang kamu pengen kalau kamu udah punya handphone tuh kamu mau bikin apa? Mau ngapain? Apa yang nggak boleh, apa yang mau kamu lakuin, apa yang kamu akan jalanin. Aku mau baca dulu, aku pelajari. Presentasi deh tuh 2 anak. Ada di YouTube channel aku. baby juga. Iya. Mereka presentasi. Ya, mereka bikin pointer, terus mereka bikin, kayak bikin proposal ke klien. Balik lagi ke Aisyah ya Mbak Mesa. Oh, iya. Ya, nanti kan ada rencana istri sebagai usaha brand ambassador gitu ya, atau bagaimana? Bisa Kolaborasi gitu ya. mudah-mudahan dengan Aisyah karena aku senang banget desainnya dan juga model-modelnya juga sesuai dengan selera aku dan taste aku gitu ya, berkualitas dan juga unik model-modelnya gitu, punya moral of story yang bagus lah. Ada ke depan kemungkinan ada khusus Insya Allah, buat mudah-mudahan Mesa doain. collectionnya ya? Mudah-mudahan insya Allah, doain ya. Ya. Mbak, tentang fashion nih maksudnya Mbak sering lihat rekomendasi dari mana sih? Ikutin perkembangan zaman kan sekarang udah banyak ya. Kalau Mbak sendiri referensinya biasanya apa kalau buat imajinasi untuk membuat suatu baju gitu?
fashion? Imajinasinya, apa ya imajinasinya? Yang pasti sih kalau aku selalu menyesuaikan dengan apa namanya selera model yang aku suka, karena gini, orang tuh kalau public figure pasti yang dilihat adalah apa yang kita pakai. Kalau misalnya kita udah ngerasa nyaman dan cocok dengan modelnya, pasti orang-orang kan tertarik gitu loh. Kalau misalnya kita nggak pede dengan modelnya, kita pakai juga kita nggak ngerasa pede gitu, pasti orang juga akan ngelihat. Jadi nomor satu adalah harus cocok dulu di aku sebagai creator gitu ya. Dengan tampil bagus, akhirnya orang-orang pasti akan ngikutin. Oh, mau dong baju yang dipakai Mbak Mesya gitu kan. Mau dong yang Mbak Mesya pakai yang kemarin tuh keren dia segala macam. Jadi aku harus narik ke diri aku sendiri dulu. Tapi karakternya lebih ke pakaian etnis juga. Kalau karakter sih aku variatif ya Mas. Jadi aku tidak hanya etnik aja atau hanya casual aja. Jadi semuanya based on occasion. Mau kemana nih? Kalau misalnya mau pergi ke acara semi formal ya udah otomatis etnik tuh salah satu pilihan yang paling aman dan yang paling nyaman gitu loh. Nah kalau misalnya untuk hari-hari ya nggak juga setiap hari pakai etnik. Jadi aku termasuk orang yang open minded terhadap fashion. Aku membuka wawasan dan menerima semua fashion yang lagi ngetrend sekarang, dan aku tinggal seleksi mana yang cocok dengan kepribadian aku. Untuk segmentasi Dua lagi Mas, dua lagi. Boleh lagi. untuk segmentasi fashion Mbak tuh buat kemana sih, semua kalangan atau? Kalau aku lebih senang tidak mengkotak-kotakan. Jadi kalau misalnya memang bisa fashionku dipakai untuk seluruh market ya, dari mulai ibu-ibu, dari mulai anak-anak hampir dewasa gitu ya, itu akan jauh lebih bagus, karena menurut aku fashion tuh universal. Jadi kalau misalnya ketika kita kotak-kotakin, enggak lah market gue mah ibu-ibu muda aja, enggak juga sih, tapi ternyata banyak juga yang anak-anak kuliahan suka pakai yang ngelihat fashion aku gitu. Oke. Minta tipsnya Mbak untuk fashion ala Kak. Iya, ala Mesya. Tipsnya buat aku, jadilah diri sendiri, just be yourself. Jangan sampai saltum. Kadang-kadang orang suka saltum, perginya kemana, pakai baju apa. Terus yang paling penting adalah cintailah produk-produk brand lokal, karena biar gimana pun kewajiban kita untuk bisa mengangkat produk lokal ini menjadi raja dan juga bisa memperkuat perekonomian kita di Indonesia. Itu aja sih mungkin tipsnya. Iya.